makom Ibrahim. Tapi makom di sini artinya bukan kuburan. Kuburan dalam bahasa Arab ya kubur, bukan makom. Ya, jadi makom Ibrahim itu artinya tempat suci Ibrahim atau situs suci Abraham. Tetapi sebagaimana orang Samaria memindahkan itu ke Gerizim, orang Islam memindahkan itu ke Mekah. Jadi itu bedanya. Jadi sebetulnya ini seperti saya bilang tadi adalah sebuah kisah yang bersumber pada satu sumber, tapi kemudian mengalami reinterpretasi baik itu Samaria dengan mengkaitkan itu Aret Hamuri ya sebagai ganti Aret Hamuria, maupun itu Jabal Marwah dalam Islam. Jabal Marwah yang juga dikaitkan dengan tempat pengorbanan yang nantinya ditafsirkan Ismail. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Beberapa puluh tahun lalu setelah kemerdekaan Israel, bahkan sebelumnya, itu sudah dilakukan penggalian-penggalian arkeologi di Berseba ini. Antara lain ditemukan bekas hunian para pengembara. Jadi kalau di situ dikatakan bahwa Abraham untuk beberapa saat tinggal di negeri orang Filistin itu sebagai seorang pengembara, itu sangat cocok dengan temuan-temuan arkeologi yang dilakukan akhir-akhir ini. Bahkan di sana ditemukan rumah-rumahnya itu berada di bawah tanah yang mungkin karena suhunya Negeb itu sangat panas. Dan ternyata itu hunian sudah dimulai pada milenium keempat sebelum Masehi. Jadi itu jauh sebelum zaman Abraham sebetulnya. Sampai kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Nah, selain itu ditemukan juga sumur-sumur yang dalamnya itu bisa 30 meter, dan di sana juga ditemukan altar-altar dengan 4 sudut yang banyak dirujuk dalam kitab suci, misalnya Imamat pasal 4 ayat 7 ya dan 18, kemudian Keluaran pasal 29 ayat 12, juga 1 Raja-Raja pasal 50 dan seterusnya. Juga tembok-tembok yang mencirikan itu adalah pemukiman yang sangat kuno yang kemudian diperdebatkan antara 2 arkeolog Yahudi yang bernama Profesor Aharoni dan Profesor Yigal Yadin. Yigal Yadin ini juga orang yang berjasa di dalam pembangunan Museum Israel untuk menampung naskah-naskah Alkitab temuan Dead Sea Scroll Laut Mati. Jadi kalau Anda pergi ke Israel dan menyaksikan museum itu, Shrine of the Book itu antara lain perancangnya adalah arkeolog yang bernama Profesor Yigal Yadin. Kemudian 2 orang arkeolog ini berpendapat, ada yang mengatakan bahwa pemukiman yang ditemui atau diteliti di Berseba itu telah dihancurkan pada masa Sanherib. Tetapi yang lain berpendapat bahwa Profesor Aharoni berasal dari masa Hizkia, kira-kira abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi itu kesaksian penggalian arkeologis tentang keberadaan Berseba sebagai tempat banyak pengembara yang datang ke sana, dan itu cocok dengan narasi Abraham. Yang disebutkan di sana, Abraham masih lama tinggal sebagai orang asing di Berseba. Ini menutup dari pasal yang kita baca dari pasal 21 ayat 34, hingga Tuhan memerintahkan pengorbanan Ishak di tanah Moria Yerusalem. Itu diawali dengan Bereshit 22 ayat 1. Nah, kenapa disebut akidah Yitzhak dan sejak kapan istilah ini dipopulerkan di kalangan orang Yahudi? Dan ini terkait sekali dengan perkembangan tafsir baik di kalangan Yahudi maupun di kalangan Kristen. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kaum Yahudi rabbinik yang sekarang ini bertahan, itu sesungguhnya salah satu aspeknya
adalah reaksi terhadap kekristenan mula-mula. Nah, oleh karena itu harus kita hati-hati bahwa tidak semua Yahudi itu semua lebih tua daripada kekristenan. Yang jelas Yahudi yang eksis sampai hari ini dengan berbagai macam tafsirnya, yang paling terkenal di abad pertengahan itu adalah tafsir Rabi Rasi misalnya, itu jauh lebih muda dari kekristenan. Nah, ketika pengorbanan Ishak ini menjadi rujukan penting antara Yahudi dan Kristen, termasuk salah satu hal yang diperdebatkan antara keduanya, khususnya terkait dengan hilangnya institusi korban. Karena hilangnya ritus korban dalam institusi Bait Allah, karena Bait Allah hancur pada tahun 70 Masehi, maka tidak ada lagi Yom Kippur yang diselenggarakan. Dan itu nanti akan berakibat pada penafsiran tentang Ishak yang berkembang secara kreatif. Tetapi itu bisa dilihat dari background yang lebih kuno, dari tafsiran-tafsiran sejak runtuhnya Bait Allah tadi. Nah, kata akidat itu asalnya dari kata mengikat ya. Ungkapan seperti ini juga muncul dalam Islam, yaitu akidah, akidatul Islam misalnya. Akidah itu adalah sesuatu yang diikatkan dalam kalbu. Kalau dalam konteks bahasa Arab itu artinya keyakinan teologis ya. Tetapi akidat dalam konteks Ishak itu adalah pengikatan Ishak, dan itu terkait dengan upacara korban di mana dulu domba diikat ke kakinya untuk dipersembahkan dalam konteks upacara Yom Kippur ya. Dan ungkapan diikatlah Ishak itu muncul di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 9. Wa ya'aqad et Yitzhak benu. Maka diikatnyalah Ishak putranya. Sampai sekitar tahun 70 Masehi, saat penghancuran Bet Hamikdas, bait suci atau Baitul Maqdis oleh Jenderal Titus. Dan itu diperingati dengan yang namanya Tisabi'ab, 9 bulan Ab. Peristiwa ini disebut dengan pengorbanan Ishak sampai sebelum penghancuran Bait Allah itu. Tetapi sejak upacara korban tidak bisa diselenggarakan lagi akibat hancurnya Baitul Maqdis, maka kisah Kejadian pasal 22 lebih populer disebut dengan akidat Yitzhak, pengikatan Ishak. Kenapa? Istilah akidat ini mewakili pengikatan kaki anak domba saat upacara korban. Tetapi karena saya sampaikan tadi, Bait Allah sudah hancur, maka tidak ada lagi korban yang diselenggarakan untuk penebusan dosa umat Israel. Maka kemudian akidat Ishak itu menjadi pengganti, yaitu simbol yang mewakili penebusan dosa bagi seluruh umat Israel ketika Yom Kippur tidak lagi bisa diselenggarakan. Dan itu diwakili oleh sosok Ishak. Sejak saat itu ada tradisi Ishak ketika dikorbankan usianya 37 tahun. Dan ini tentu ada maksudnya kenapa Ishak dikorbankan usia 37 tahun, usia dewasa. Karena pada usia dewasa dia sadar mewakili penebusan Israel. Maka dalam narasi-narasi Yahudi kemudian itu digambarkan bahwa sebelum Abraham itu menyadari bahwa malaikat akan membatalkan korban putranya, Ishak matanya sudah menatap ke surga dan dia sudah memberitahu lebih dulu bahwa nanti dia akan digantikan dengan domba. Dan kemudian tanduk domba itulah yang menjadi alasan bagaimana peniupan shofar pada tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah. Karena itu untuk memperingati digagalkannya penyembelian atau korban Ishak itu dan digantikan oleh seekor domba. Maka kemudian peniupan shofar itu dilakukan pada saat tahun baru Yahudi yang disebut Rosh Hashanah. Dan ketika itu ayat Taurat yang dibaca itu adalah Kejadian pasal 22. Nah, itulah kira-kira perkembangan mengenai tafsiran mengenai
akidat Yitzhak dalam konteks perkembangan Yudaisme modern atau Yudaisme setelah runtuhnya Bait Allah. Sementara kalangan Kristen kuno ya, ungkapan tentang korban itu banyak direnungkan di dalam surat Ibrani. Ya, di sana khususnya Ibrani pasal 11 itu bicara tentang bagaimana iman, dan karena iman maka Abraham telah berbuat sesuatu karena iman dan seterusnya, termasuk bagaimana Ishak dikorbankan. Dan kemudian dalam tulisan-tulisan Apostolic Fathers, tulisan dari generasi murid-muridnya para rasul, antara lain Epistle of Barnabas, harus dibedakan dengan Injil Barnabas. Tema tentang pengorbanan Ishak sebagai prefigurasi, simbol dari penggenapannya oleh Sang Kristus, itu sudah direnungkan menjadi kajian yang sangat menarik di dalam tulisan Apostolic Fathers. Nah, itu sebagian yang dilakukan tafsir-tafsir Yahudi itu adalah reaksi terhadap kekristenan, karena kekristenan waktu itu benar-benar ketika hancurnya Bait Allah itu tidak terpengaruh pada gereja, karena orang Yahudi begitu terpukul dengan runtuhnya Bait Allah itu, tetapi Kristus sudah mengantisipasi itu di dalam saat penyalipannya, yaitu di dalam Yohanes pasal 2, mungkin kita bisa baca ayatnya langsung, Yohanes pasal 2. Di situ jelas-jelas Kristus sudah menyadari bahwa apa yang akan terjadi tentang bagaimana Bait Allah itu hancur ya. Kita bisa membaca ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi berbeda reaksi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, katakanlah orang-orang Parisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang Nostrim atau Nesarim ya, yang sejak kira-kira tahun 37 di Antioquia kemudian ditemukan paralelnya dengan kata-kata Kristianos, yaitu Kristen. Jadi sebagaimana kajian-kajian sebelumnya saya sampaikan, kata Nasrani pada abad pertama itu artinya netral. Kata Nasrani itu artinya pengikut Yesus orang Nazaret, dan itu yang memberikan julukan itu adalah orang bukan Kristen. Paulus pun dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 disebut salah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ungkapan yang sama, pengikut Yesus yang adalah Kristus disebut Kristianos dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, itu merujuk kepada orang Kristen yang latar belakangnya bukan Yahudi. Itu pun juga julukan yang diberikan kepada orang lain. Tetapi bedanya kata Kristen itu terus digunakan oleh gereja yang kudus dan gereja yang satu, yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Tetapi kata Nasrani nanti sejak abad keempat itu dibajak oleh bidat Kristen Yahudi. Antara lain itu Ebionit, El-Kesaid, dan mereka tidak mau disebut dengan Kristen. Mereka lebih suka menyebut diri mereka dengan Nasrani. Dan itu Anda bisa membaca di tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epipanius dari Salamis. Maka dalam konteks dialog Kristen Islam, harus dijelaskan bahwa Nasrani yang dikritik Al-Quran itu sesungguhnya tidak mewakili kekristenan yang mainstream, kekristenan yang benar, kekristenan yang disebutkan dalam pengakuan iman sebagai gereja yang satu, yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang yang universal, dan gereja yang rasuli. Nah, itu saudara-saudara kira-kira posisinya seperti itu. Maka kemudian pertanyaan tentang Ishak dan Ismail ini
Bagi orang-orang Kristen, ya tentu semua naskah yang diwarisi dalam kitab suci Kristen itu adalah kitab suci Yahudi. Karena sesungguhnya kekristenan itu ya keyahudian mula-mula. Tapi keyahudian plus dari sudut pandang sosiologis ya sama dengan Parisi, sama dengan Eseni, sama dengan Saduki. Sebab terminologi agama itu tidak penting dalam iman Kristen. Bahkan dalam iman Yahudi. Karena sebutan Yahudut artinya Judaism, itu sesungguhnya juga tidak merujuk kepada religion dalam konteks bahasa Latin yang akhirnya dipakai untuk konteks agama dalam KTP kita itu tidak. Sebutan Yahudut itu mula-mula muncul pada masa Makabe, kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Itu pun terkait dengan apa? Gaya hidup yang berbeda, yang kontras dengan gaya hidup Helenis saat itu. Dan pada masa Musa tentu tidak ada agama namanya agama Yahudi. Karena disebut Yahudi, karena yang bertahan adalah Yehuda. Jadi yang orang suku Yehuda itu kan selalu tinggalnya di tanah suci. Ya, orang Yehuda dan orang Lewi, makanya lebih dikenal dengan Yehudim. Tetapi sesungguhnya zaman Musa dan sebagainya, dan itu terkait dengan prasasti-prasasti yang muncul di luar Alkitab pun, namanya agama Israel. Kalau mau disebut agama loh. Ya Israel itu menyangkut tentang sudah ya agama, ya bangsa, ya perilaku hidup atau gaya hidup, semua disebut Israel. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian dengan munculnya kekristenan itu sebetulnya tambah lagi satu varian yang secara sosiologis itu sesungguhnya berasal dari orang Yahudi, tapi memiliki pandangan bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Makanya sesungguhnya orang Kristen tidak mengembangkan apapun sesuatu yang melebihi daripada apa yang dituntut dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bahkan tradisi-tradisi Yahudi sendiri sebelum mengalami perubahan atau pembaruan sejak selesai runtuhnya Bait Allah yang kedua. Makanya dengan penemuan The Dead Sea Scroll, penemuan naskah-naskah Laut Mati, itu opini-opini orang tentang kekristenan bahkan di kalangan ahli Yahudi sendiri berubah. Karena apa? Ternyata mereka membayangkan bahwa orang Kristen dulu itu salah dalam konsepnya tentang Mesias, tidak ada konsep Mesias ilahi dalam budaya Yahudi. Ternyata itu batal semua karena di dalam teks-teks Qumran ternyata Mesias itu adalah yang turun dari surga yang disebut Bereh Diel Yitamar Ubar Elyon Yikroneh, itu naskah yang ditemukan di gua keempat, bahwa Mesias itu akan disebut dengan anak Allah. Mereka akan menyebut dengan anak yang maha tinggi. Nah, begitu juga di naskah gua keempat yang lain disebut Im Yolit El Et Hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Dan terminologi ini persis dengan terminologi Konsili Nikea. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa. Jadi kelahiran ilahi Sang Mesias itu memang tidak dijumpai dalam Yudaisme modern, dong, munculnya aja baru abad kedua. Jadi kekristenan kuno itu tentu lebih tua daripada Yudaisme. Yang menjadi masalah kan kekristenan yang banyak sekali berkenalan dengan Israel itu kan gereja-gereja baru. Sehingga mereka ini minder sama orang Yahudi. Makanya ketika orang Yahudi mengajarkan bahwa tidak ada ide Mesias itu adalah Tuhan, mungkin minder. Kemudian meninggalkan Yesus Kristus, bahkan memaki-maki Yesus, dan malah menjadi Yahudi. Itu Yahudi sejak abad kedua sebetulnya. Nah itu saudara-saudara, termasuk tafsiran tentang Ishak nanti itu mengalami perkembangan. Dan kita bisa melihat termasuk bagaimana perkembangan penafsiran tentang Ishak ini dalam naskah Qumran. Karena apa? Di dalam iman Kristen, Ishak itu benar-benar merupakan prefigurasi, gambaran tentang Mesias. Dan tafsiran Kristen ini yang hendak dicegah oleh para rabi Yahudi. Ya termasuk zamannya Rabi Akiba, Gamaliel, dan seterusnya itu. Yang adalah gurunya Paulus itu embrionya dari situ. Nanti kemudian mencapai puncaknya ketika orang Kristen dikutuk oleh orang Yahudi.
dalam bentuk birkat haminim pada konsili Yamnia yang diadakan baru kira-kira 20 tahun setelah hancurnya Bait Allah. Nah, oleh karena itu, sekalipun ada banyak penafsiran seperti yang sering saya kemukakan ya, antara Yahudi dan Kristen berbeda, tetapi basicnya itu berlandaskan pada buku atau kitab yang sama. Jadi dalam soal Ishak ini tidak ada perbedaan dalam naskah kuno manapun selama ribuan tahun. Baik itu naskah Masoretik maupun targum-targum Yahudi dari berbagai macam coraknya, targum Onkelos yang kira-kira ditulis akhir abad pertama atau awal abad kedua, targum Yerusalmi sampai targum Pseudo Yonatan yang ditulis setelah zaman Islam sekitar abad ke-8 Masehi, semua sepakat bahwa teks itu jelas-jelas yang dikorbankan Ishak. Ya, wa yomer khahna et binha et yihidka asar ahabta et yitsak, itu jelas. Dan firmannya, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Wileh leka le aret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Muria. Nah, satu-satunya perbedaan dari kalangan teks-teks kuno ya pada kata wileh leka el aret hamuria dan bawalah, pergilah ke tanah Muria, itu dibaca dalam Torat Samaria, Torat Somron, itu berbunyi wileh leka el aret hamuri, dan bawalah dia ke tanah Muri, dan tanah Muri itu dikaitkan dengan Gerisim, ya, bait Allah tandingan yang dibangun orang Yahudi sejak pasca pembuangan Babel. Dan diakui ini perbedaan, tapi perbedaan konteks Muria di tanah Muria yang berada di Yerusalem dengan Muri yang ada di Gerisim, sekarang Nablus ya di Samaria, itu karena kasus historis tentang pemisahan orang Samaria dari Yudaisme, dan itu bukan sama sekali urusan Kristen, tapi Kristen hanya mewarisi sejarah perpecahan ini sebelum munculnya kekristenan di muka bumi, yaitu orang Yahudi sudah orang Samaria sudah terpisah dengan orang Yahudi. Yang lain-lain sama, bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Baik itu terjemahan Yahudi tadi yang saya bilang Targum ya, kemudian terjemahan Kristen ya, misalnya Septuaginta, kemudian Vulgata, Pesita, lalu disusul dengan Koptik ya, naskah Koptik baik Syahidi, Buhairi, kemudian Armenian, semuanya sama, bahwa di situ ada yaitu Ishak ya, bahwa ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, asyar ahabta et yitsak, dan Ishak. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan bagaimana perkembangannya kemudian. Kemudian ini sejak abad kedua khususnya, tetapi sesungguhnya secara pasti itu setelah runtuhnya Bait Allah, kemudian ungkapan akidat, pengikatan itu merupakan ungkapan yang mengingatkan memori yang untuk memorize ya, mengingat tentang apa yang pernah terjadi dulu dalam korban atau ritus korban dalam institusi Bait Allah, pengikatan kaki domba-domba itu kemudian semua diwakilkan pada pengikatan Ishak, dan Ishak menjadi harus dewasa ketika melakukan peran dia sebagai dalam tanda kutip perwakilan penebusan umat Israel ya. Karena itu kemudian muncul tradisi 37 tahun dia dikorbankan. Padahal Yosefus menyebutnya 25 tahun. Dan saya sendiri dari awal saya memang tidak terlalu percaya dengan cerita kisah-kisah Yahudi itu. Saya menyebutnya ya paling-paling masih belasan tahun, mungkin di bawah 20 tahun. Karena apa? Kisah itu memang sebenarnya tidak secara jelas disebutkan dalam kitab suci kapan. Nanti kita akan melihat bagaimana framing historisnya, kapan peristiwa korban itu terjadi. Saya akan melihat perkembangan dari tafsir Yahudi dan kemudian bisa kita bandingkan nanti dengan bapak-bapak gereja. Nah, setiap upacara
Rosh Hasanah ya, tahun baru Yahudi itu, maka selalu ini doa yang dibaca pada saat Rosh Hasanah itu. Elohini wiluhi afutinu zukrenu bizikarun tuflifanika. Ya Tuhan, sembahan kami, sembahan para leluhur kami, sembahan para bapak-bapak kami, kiranya Engkau mengingat kami dengan ingatan yang baik kepadamu dan seterusnya, sampai nanti dia mengingatkan, ya Tuhan, sembahan kami, ingatlah berdasarkan perjanjian, ya, berdasarkan perjanjian, ya et habirit wi et heset wi hasfu'ah senisba tali Abraham Avinu bibarham murya. Nah, itu tekanannya. Wi et ha akhidah seakot et yitsak binu al gabe ha misbah kakatub pitoratika, maka kemudian dibaca mulai dari ayat 1 ya. Wa yihye akhar ha divarim ha ele ha iluhim dan seterusnya sampai dibaca teks itu. Ingatlah perjanjian kau ikat dengan Abraham bapa leluhur kami. Ungkapan kata yang kau ikat dengan bapa leluhur kami di Harham Murya, di Gunung Murya, wi'edha akidah, dengan akidat ya, dari Yitzhak putranya, dan seterusnya, seperti kekatuf betorateka, seperti yang tertulis dalam Toratmu, lalu dibaca pasal 22 ini, ya. Pasal 22 itu dibaca sampai semua selesai dalam lingkaran tahun liturgis yang dilakukan oleh orang Israel. Dan kemudian selain dengan ungkapan akidah tadi, ada ungkapan yang penting sekali, yaitu hamakom. Semua kata yang diterjemahkan dengan ke tempat itu selalu hamakom. Tradisi ini pula yang kemudian dilanjutkan dengan Islam, dengan yang dinamakan makom Ibrahim. Tapi makom di sini artinya bukan kuburan. Kuburan dalam bahasa Arab ya kubur, bukan makom. Ya. Jadi makom Ibrahim itu artinya tempat suci Ibrahim atau situs suci Abraham, tetapi sebagaimana orang Samaria memindahkan itu ke Gerizim, orang Islam memindahkan itu ke Mekah. Jadi itu bedanya. Jadi sebetulnya ini seperti saya bilang tadi adalah sebuah kisah yang bersumber pada satu sumber, tetapi kemudian mengalami reinterpretasi, baik itu Samaria dengan mengkaitkan itu Aret Hamuri ya sebagai ganti Aret Hamurya, maupun itu Jabal Marwah dalam Islam. Jabal Marwah yang juga dikaitkan dengan tempat pengorbanan yang nantinya ditafsirkan Ismail. Nah, saya tidak mau masuk ini dalam perbincangan terlalu detail, karena Anda bisa langsung cross check sumbernya kok. Banyak tulisan-tulisan saya itu ditanggapi bukan pada substansinya. Misalnya ketika saya menyebut bahwa dalam Islam sebetulnya nama dari putra Ibrahim yang dikorbankan itu di Quran nggak disebut. Dalam Al-Quran cuma mengatakan ya fabasyarnahu bigulamin halim. Maka telah kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang sabar, anak yang penyantun, tanpa menyebut nama. Bahkan di akhir narasi tentang penyembelihan putra Ibrahim yang sabar tadi, malah ditutup dengan kata-kata wa basyarnahu bi ishakhon nabiyyam minas solihin, dan kami berikan kabar gembira tentang Ishak yang termasuk nabi yang soleh. Nah, yang saya mau sampaikan cuma mengatakan ada tafsir tertua. Maksud saya tafsir tertua itu tafsir yang sekarang dicetak dalam bentuk satu buku tafsir ya. Ya, kalau yang lain kan ada tafsir-tafsir yang memang itu adalah berserakan dalam berbagai macam buku. Jadi saya menyebut itu artinya teknis. Yang dipersoalkan bukan
bagaimana dalam Islam sendiri ada dua nama yang dikandidatkan. Ada hadis yang mengatakan Iska, ada hadis yang mengatakan Ismail. Tetapi penanggap tulisan saya mengatakan yang jadi masalah yang disampaikan Pak Bambang adalah Muqatil bin Sulaiman bukan tafsir tertua. Sudah, saya tidak mau tanggapi itu. Karena bukan itu poin yang mau saya sampaikan. Yang poinnya mau saya sampaikan, bahwa Yahudi dan Kristen dan Samaria itu berpisah ribuan tahun, tetapi yang dikorbankan Iska, bukan Ismail, itu loh poinnya. Bahwa dalam Islam itu ada yang mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah Ismail, yang lain pendapat yang lebih kuat adalah Iska misalnya. Itu bukan urusan saya dalam posisi saya menerima agama Islam. Kan begitu kan. Jadi ini kan sebetulnya yang menanggapi tulisan yang panjang-panjang itu kan seperti pengalian isu. Karena yang mau saya katakan poinnya itu tadi. Jadi yang tidak pasti sesungguhnya bukan Kristen dan Yahudi. Kristen dan Yahudi itu pasti. Jangan diputar kemudian Kristen menolak Yesus, itu urusan lain dong, temanya bukan itu kok. Kan seperti itu sekarang. Maka ya sabarlah. Tetapi saya selalu tidak mau menggunakan pendekatan polemis, tapi saya selalu merujuk pada sumber-sumber primer. Silahkan dinilai sendiri. Pembaca-pembaca kita ini pembaca-pembaca yang cerdas, yang ketika saya menulis buku kemudian saya tantukan literaturnya di catatan kaki, pasti akan dicari buku itu apakah benar apa tidak, kan begitu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana pergumulan Abraham ketika mendapatkan perintah dari Tuhan itu. Ini juga bagian daripada tafsir-tafsir Yahudi kemudian ya. Misalnya Sanhedrin. Tetapi nanti di pihak lain kalau Anda bandingkan ini dengan Targum Yonatan berbeda. Seolah-olah bahwa Abraham hanya berat pada satu anaknya. Tapi di dalam Sanhedrin ini dia berat dua-duanya. Ini saya tunjukkan hanya untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa ada beragam tafsiran Yahudi tentang masalah ini ya. Tuhan berfirman, ambillah anakmu. Tapi aku punya dua anak, kata Abraham. Ini saya kutip bebas dari Sanhedrin, Traktat Sanhedrin 89b, itu bagian dari Talmud ya. Manakah yang harus aku ambil? Aku punya dua anak, Ismail dan Iska. Anakmu yang tunggal, firmannya. Tetapi masing-masing dari anakku adalah anak tunggal dari ibunya. Ismail adalah anak tunggal dari Hagar, Ishak adalah anak tunggal dari Sarah. Jawab Allah, yang kamu kasih. Aku mengasihi Ismail dan Iska, ya Tuhan. Jadi gambaran ini kan persis ketika Abraham meminta kepada Tuhan, seandainya Ismail boleh hidup di hadapan hadiratmu. Jadi Abraham tidak membenci Ismail. Sama-sama mencintainya, tetapi Tuhan menghendaki Ishak, gitu loh yang tekanannya di situ. Karena itu terkait dengan anak yang dijanjikan sebelum Hagar itu muncul dalam perkawinan Ibrahim. Yang aku maksud Iska, jawab Tuhan. Jadi Tuhan dengan kedaulatannya, okelah kedua-duanya kamu kasih. Okelah kedua-duanya anak tunggal bagi ibunya masing-masing. Tetapi yang ku maksud adalah Iska. Ambillah Iska. Mengapa Allah tidak mengatakan langsung, kata Sanhedrin 89b. Misalnya ambillah Iska langsung. Karena Allah ingin menghindari pemberian perintah secara mendadak. Supaya Abraham dalam keadaan bingung. Ia merupakan alasan baginya untuk melakukan refleksi selama 3 hari perjalanan ke Yerusalem dari Berseba sebelum melaksanakan perintah itu. Sekali lagi ini saya kutip hanya untuk menunjukkan keragaman tafsir di kalangan para rabi Yahudi. Nah, gambar ini sebuah gambar yang saya ambil dari sebuah sinagogi ya. Kalau tidak salah sinagogi di Venesia ini. Itu tertulis akidat Yitzhak ya. Kemudian gambarannya Ishak itu dibaringkan. Tentu ini tidak usia bocah ya, dia sudah usia remaja atau usia belasan tahun lah, di bawah 20 tahun yang jelas. Kemudian Abraham membawa pisau dan itu malaikat ya. Itu malaikat untuk Abraham, tertulis Yitzhak. Tapi perhatikan yang di bawah itu. Yang di bawah itu ada 2 bujang.
Yang di belakang ya, di paling depan Abraham. Yang memikul kayu Abraham, yang memikul kayu itu Yitzhak. Kemudian yang di belakang itu Ismail. Loh, Ismail ada di sini. Ikut naik ke Muria tapi tidak boleh naik sampai ke atas. Lalu yang di belakangnya Ismail itu adalah Eliezer. Lalu ini Imhachamor bersama dengan Himar. Himar itu bahasa Arab, Hamor bahasa Ibrani. Imhachamor bersama dengan keledai. Ini ungkapan arahnya kemana sebetulnya? Ini kita lihat. Ya. Maka muncullah tradisi Yahudi, dan itu tradisi abad pertengahan sebetulnya itu. Tafsiran Rabi Rasi misalnya ya. Yang menggambarkan bahwa ketika Abraham melaksanakan perintah Tuhan itu dalam pasal 22:3 dikatakan wa yaskam Abraham baboker. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi benar, ya, pada pagi hari. Wa yahafos et hamaru, ya, dan dia memasang pelanan keledainya. Lalu wayika et shanin na'araf, dan memanggil dua bujangnya. Wi'et Yitzhak benu, dan anaknya Ishak. Nah, dan anaknya Ishak. Jadi di sini siapa dua bujang Abraham itu? Kata Rabi Rasi, itu adalah Ismail dan Eliezer. Nah, pertanyaannya sekarang, Ismail disebut Na'ar, ya, the boy, anak muda. Tapi apakah Eliezer juga anak muda? Sebab jauh sebelum Ismail lahir, Eliezer sudah menjadi bujangnya Abraham. Bahkan dia pernah diusulkan kepada Tuhan, haruskah Eliezer orang Damaskus itu yang akan mewarisi semua yang diperoleh Abraham? Kan seperti itu. Nah, tetapi ini catatan penting. Munculnya Ismail dalam banyak narasi tentang Ishak, termasuk nanti Targum Yonatan. Itu muncul perdebatan Ismail dan Ishak. Itu sesungguhnya merujuk kepada fakta apa atau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tempat Ismail tinggal setelah pengusiran dengan Hagar, ibunya, tidaklah terlalu jauh dari tanah Israel, yaitu di padang gurun Paran, semenanjung Sinai. Kalau kita memasuki provinsi Sinai itu kira-kira letaknya sekitar 90 atau 95 kilometer dari sana. Itulah letaknya padang gurun Paran, tempat tinggal Ismail. Dia menikah di sana, kemudian menjadi seorang pemanah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kapankah peristiwa pengorbanan Ishak itu terjadi? Nah, ini tadi yang kita bahas, ya. Pada waktu Ishak lahir, ini catatan semua dari Alkitab. Umur Abraham 100 tahun dan umur Sarah 90 tahun, Kejadian pasal 17 ayat 17. Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Kejadian pasal 23 ayat 1. Pada waktu Sarah meninggal, usia Ishak 37 tahun. Karena hitungannya 127 umurnya Sarah dikurangi dengan 90 tatkala dia melahirkan Ishak, berarti usianya 37 tahun. Disinilah kemudian para rabi Yahudi kemudian menafsirkan usia Ishak yang 30 tahun lebih itu pada saat dikorbankan. Lalu Ishak menikahi Rivka, itu nanti pembahasan kita di pasal-pasal berikutnya, pada usia 40 tahun. Kejadian 25 ayat 20. Atau 3 tahun setelah wafatnya Sarah. Nah, saat Ishak lahir, usia Ismail sudah 14 tahun. Ya. Kemudian kelahiran Ishak terjadi setahun setelah penyunatan Abraham, waktu itu berusia 99 tahun. Nah, Ishak lahirkan tahun depan, malaikat akan menjumpai, Tuhan akan menjumpai
Sarah dan di sanalah kamu akan mengandung kan itu kan. Dan Ismail ketika dikitan umur 13 tahun. Ini disebutkan dalam Kejadian 17 ayat 25. Kemudian Abraham disunat 99 tahun, Kejadian 17 ayat 24. Ismail diusir pada waktu Ishak disapih. Usia penyapian itu biasanya 2 tahun atau 3 tahun dalam budaya Yahudi. Maka usia Ismail kalau misalnya penyapian 2 tahun itu 16 tahun kan gitu kan. Nah, menarik dari kalangan rabi-rabi Yahudi itu begitu kita membaca teks kitab Kejadian pasal 22 itu kan diawali dengan kata-kata dalam terjemahan lain itu pasal 22 ayat 1 diterjemahkan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu. Nah, kata setelah semuanya itu Yihye, akhir, hadif, farim, ba'eleh, ha'ilohim, dan seterusnya. Akhir, hadif, farim, ba'eleh, dan setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu apa artinya? Apakah setelah perjanjian Abraham dengan Nabi Melek? Apakah setelah pengusiran Hagar? Itu para rabi penafsirannya macam-macam. Tapi saya akan melihat dengan tafsiran yang lebih kuno dulu. Misalnya, The Book of Jubilee. Ya, kitab Yubel, kitab Jubilium. Itu ditulis tahun 161, antara tahun 161 sampai 140 sebelum Masehi. Ya, itu adalah juga satu buku namanya Pseudo-Pilo. Itu kira-kira tahun 50-an Masehi ya. Di situ disebutkan bahwa arti Aheb, Hadif, Varim, Ha'eleh itu dan setelah semuanya itu maksudnya apa? Dia menyisipkan kisah tentang Sar Mastema, Pangeran Mastema, yang itu nama setan dalam kitab Jubilium. Jadi Mastema itu artinya kebencian kira-kira dalam bahasa Aramaik. Maka Sar Mastema artinya pangeran kebencian. Seperti Sar Salum adalah pangeran damai atau raja damai. Di sana Sar Mastema, pangeran kebencian itu datang di hadapan Tuhan dan berkata, lihatlah Abraham mencintai Ishak putranya. Begitu dia mencintai Ishak itu, dia lebih daripada segala-galanya. Nah, dia mencoba nantang Tuhan itu seperti kisahnya Ayub itu loh sebetulnya. Nah, coba Tuhan mengizinkan agar Abraham dicobai. Ini dalam buku Jubilium ini. Nah, kesannya apa? Kesannya peristiwa itu tidak lama setelah pengusiran Ismail. Ya kan? Tetapi harus dipertimbangkan juga Kejadian pasal 21 ayat 34. Karena apa? Abraham masih lama tinggal di Berseba. Jadi artinya setelah pengusiran Ismail, dikira-kira berapa tahun Abraham tinggal di Berseba? Yang jelas sebelum kematian Sarah. Jadi runut waktunya jauh sekali. Antara kira-kira Ishak baru berumur 2 tahun, ya, dan waktu itu Sarah berumur 92 tahun, Abraham kira-kira berumur 102 tahun waktu penyapian itu, sampai kematian Sarah sekitar ketika Sarah mati itu umur 127 tahun dan ini panjang sekali. Nah, yang menjadi masalah sampai berapa lama Abraham tinggal sebagai orang asing di Kanaan atau di Berseba itu tidak dijelaskan. Makanya kemudian penafsiran itu menjadi begitu luas kan begitu. Nah, setelah The Book of Jubilee atau buku Jubilium itu buku Yahudi ya, tafsiran tentu ini lebih tua daripada Rabi Rasi dan rabi-rabi abad pertengahan. Ini kan ini sebelum Masehi kan. Kemudian Flavius Josephus kira-kira tahun 90-an Masehi memperkirakan usia Ishak saat dikorbankan itu 25 tahun. Ini tertulis dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku pertama. Dan Ishak serta Sarah tidak diberitahu oleh Abraham
Jadi itulah sebabnya, dia kira-kira ngomongnya tuh begini, Yosefus tuh. Ishak yang sudah berumur 25 tahun bertanya kepada bapaknya, di sini sudah ada kayu bakar. Lalu mana domba yang mau dikorbankan? Di sini Ishak tidak tahu. Lalu Yosefus mengatakan, rupanya Abraham memang merahasiakan ini dari Sarah dan Ishak. Di sini dia memperkirakan usianya 25 tahun. Sama-sama memperkirakan. Dulu waktu sesi ini di satu forum ya, tapi berbeda penyelenggara. Waktu itu kalau tidak salah di Aquila saya ditanya. Kira-kira berapa lama Ishak itu dikorbankan? Kalau menurut tradisi Yahudi yang mana itu? Jubileum juga tradisi Yahudi lebih tua daripada tradisi para rabi itu yang 37 tahun tadi. Atau di atas 30 tahun lah. Tetapi Yosefus 25 tahun. Saya sendiri percaya bahwa mungkin sebelum 25 tahun, mungkin 19, 18, kita sama-sama tidak tahu. Tapi artinya dari narasi kitab Kejadian sendiri membuka berbagai macam kemungkinan karena kurun waktunya antara penyapian Ishak sampai matinya Sarah. Gitu. Lalu Targum Yonatan. Nah ini baru abad ke-8 Masehi dan banyak sekali catatan-catatan dalam Targum itu sudah terpengaruh Islam. Misalnya kemarin yang kita bahas, mula-mula Ismail punya istri, kemudian tidak sopan kepada bapaknya ketika Abraham datang ke Paran, kemudian suruh ganti penutup pintunya, karena itu gambaran bahwa dia tidak bisa menghormati orang tua atau orang yang yang seharusnya diberikan pertolongan, kira-kira seperti itu. Lalu dia tahu kode bapaknya tadi, lalu Ismail mengganti istri, menceraikan istri yang pertama. Menariknya bahwa nama istrinya itu adalah Aisyah dan Fatimah, ya, Fatimah dan Aisyah. Ini pasti nama Islam, dan karena Targum Yonatan itu ditulis pada abad 8 Masehi, kira-kira sejaman dengan Ibnu Ishaq dan sebagainya itu, penulis Sirah Nabawiyah itu. Ya, kira-kira yang perlu dilacak apakah pada zaman Ismail kira-kira abad 19 sebelum Masehi, kan 1900 sebelum Masehi kan itu. Kira-kira ada enggak namanya Fatimah atau nama Yahudi Aisyah ya. Nanti jangan dikait-kaitkan lagi. Aisyah itu dari kata Isah yang artinya perempuan. Ya bisa aja seperti itu kan, mirip Naruto sama Naruto itu loh. Jadi kita memang problematik juga ya kadang-kadang belajar sejarah itu. Kemudian Targum Pseudo Yonatan yang tadi saya sebut itu mengatakan setelah semuanya itu, akhir hadis Farimba itu maksudnya setelah pertengkaran Ishak dan Ismail saat keduanya sudah dewasa. Mengenai apa yang dipertengkarkan? Mengenai siapa yang berhak mewarisi Abraham. Artinya anak Abraham itu siapa yang sah. Kira-kira seperti itu. Dan dalam dialog ini menarik. Kalau ini tidak cocok dengan bukti arkeologis, ini nggak cocok. Jadi Ismail mengatakan, siapa anak tunggal itu? Saya. Sayalah anak tunggal karena saya anak yang sulung katanya. Kemudian Ishak mengatakan, memang kamu anak sulung, tapi kamu adalah anak dari hamba ibuku. Saya anak kedua, tetapi saya adalah anak dari ibuku Sarah. Ungkapan-ungkapan seperti ini muncul kira-kira pada abad-abad kemudian, di mana setting sejarahnya sudah tidak cocok dengan zaman Abraham. Sebab data-data arkeologi menunjukkan bahwa hak kesulungan itu bukan karena urutan dia lahir. Dan ini bukannya cerita Alkitab. Anda bisa membaca misalnya Undang-Undang Lipit Ishtar, Prastasti Nusi, yang kira-kira sejaman dengan Abraham. Bahkan masih bertahan beberapa abad sebelum Musa, yaitu Undang-Undang Hammurabi. Apabila seorang perempuan, seorang istri tidak memberikan anak pada suaminya, dia bisa memberikan hambanya untuk memperoleh anak dari dia. Nanti kalau suatu saat istrinya itu memiliki anak juga, maka hak kesulungan tetap ada pada istri yang pertama tadi. Dan itu data arkeologi, tentu tidak sama dengan penafsiran Targum
pseudo Yonatan dari abad ke-8 Masehi. Jadi sekarang gini loh, ilmunya kita mesti lengkap. Jangan karena sudah pinter bahasa Ibrani, bahasa Arab, seolah-olah Anda sudah tahu semuanya. Itu enggak cukup. Mengkaji Alkitab itu perlu tidak hanya kritik teks, tapi juga kritik sastra, juga kritik bentuk, kritik historis, arkeologis, supaya kita ini bisa mendekatkan diri kita dengan setting peristiwa yang sejaman. Itu kira-kira pendekatan yang selalu saya sampaikan. Kemudian kalau Targum pseudo Yonatan berasal dari abad ke-8, sekarang kita melihat Samuel Ben Meir, itu seorang rabi. Itu juga sejaman kira-kira dengan Rabi Rasi. Dia meninggal tahun 1158. Dia mengatakan apa yang dimaksud dengan akhir hadif Farim Ba'eleh. Setelah semuanya itu maksudnya setelah perjanjian Abraham dengan Abimelek. Tuhan marah kepada Abraham karena ia mengikat perjanjian dengan raja di wilayah yang nantinya diberikan pada keturunannya. Nah, tentu ungkapan seperti ini sudah ungkapan bagaimana nasionalisme Yahudi sudah mempengaruhi mereka. Kan persoalannya, bukankah Abimelek sudah diampuni oleh Tuhan? Buktinya apa? Doa Abraham didengar sehingga Tuhan menyembuhkan dan membuka kembali rahim-rahim dari para wanita di Berseba itu. Bahwa Abimelek mengikat perjanjian dengan Abraham itu menunjukkan bahwa Abraham sebagai orang asing dia mendapatkan kedudukan di mata penguasa setempat. Apakah ini dosa? Hanya gara-gara dia mengikat perjanjian dengan raja wilayah Gerar. Toh waktu itu Israel belum ada, itu menjadi perdebatan. Tapi perdebatan yang semacam ini rasanya juga tidak banyak menolong. Bisa juga Tuhan marah, tapi relatif sekali gitu loh. Tetapi ketika kita cross check dengan data arkeologi atau sejarah, itu menjadi lebih akurat pembahasan kita. Nah, antara kurun waktu tadi sudah sampaikan, pengusiran Ismail saat penyapian Hagar, kejadian 21 ayat 8, plus masih lama Abraham tinggal, masih lama itu Yomim Rabim. Jadi Rabim itu besar ya, artinya Yomim itu hari-hari masih panjang, dia tinggal di wilayah Gerar itu, di wilayah Berseba itu tadi sebagai orang asing. Ini Alkitab tidak memberikan kurun waktu sampai kapan. Sampai nanti sebelum kematian Sarah yang diceritakan dalam Kejadian pasal 23 ayat 1. Ini saya ulang sedikit. Sarah meninggal dalam usia 127 tahun, Kejadian 23 ayat 1. Kalau pada waktu melahirkan Ishak usianya 90 tahun, Ismail berusia 14 tahun, maka saat kematian Sarah, Ismail saat itu berusia 51 tahun. Logikanya 14 tahun plus 37. Usianya 51 tahun. Nah, kalau pengorbanan itu terjadi beberapa saat sebelum kematian Sarah, ya kira-kira lebih dari 50 tahun atau berusia 50 tahun. Nah pertanyaannya, kalau kedua bujang itu ditafsirkan Rabi Rasi sebagai Ismail dan Eliezer, apakah Ismail berusia 50 tahun bisa digambarkan ya sebagai Na'ar, atau lebih-lebih lagi adalah Eliezer. Apakah itu sudah tidak tua lagi? Katakanlah kalau misalnya waktu dia menjadi bujangnya Abraham, misalnya usianya 20 tahun, dia sudah berusia 70-an tahun lebih. Ini masalah yang di situ yang harus dipikirkan ya. Maka sekarang jangan terlalu silau dengan tafsir-tafsir Yahudi. Ishak memanggul kayu bakar memang tidak mungkin ketika dia masih berusia bocah. Makanya saya memberikan perkiraan ya belasan tahun lah, di bawah 20 tahun. Atau lebih masih masuk akal ketika Yosefus mengatakan 25 tahun. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih muda lagi, mungkin 16 tahun atau 18 tahun, sama-sama tidak tahu. Tapi yang jelas menurut saya lebih logis. Tetapi kalau itu ya memanggul kayu bakar usia bocah tidak mungkin. Kalau
37 tahun itu tadi ada motif teologis di belakang itu supaya Ishak bisa mewakili penebusan bangsa Israel menggantikan korban Bait Allah yang hilang ketika Yom Kippur sudah tidak bisa dilaksanakan semenjak runtuhnya Bait Allah 5 Agustus tahun 70 Masehi. Nah, di dalam iman Kristen, tadi saya menyinggung tentang Epistle of Barnabas, tulisan termasuk tulisan murid-murid para rasul, itu katakanlah ditulis oleh komunitasnya Rasul Barnabas di Alexandria. 2 bujangnya dan keledainya itu kenapa tidak boleh masuk ke Bukit Moria? Ini kan sebetulnya tafsiran yang terkait setelah adanya konflik dengan bangsa Arab sebetulnya. Karena Abraham simbol dari Imam Harun, satu-satunya yang berhak masuk ke kemah pertemuan untuk memohonkan pengampunan dosa. Maka Ismail dan Eliezer itu seperti orang goyim yang tidak boleh masuk ke ruangan kudus Bait Allah. Apalagi kalau ruang kudus itu dikaitkan dengan Bait Allah di Yerusalem, artinya bangsa Arab keturunan Ismail, orang goyim manapun tidak berhak masuk ke wilayah bukit Bait Allah, karena itu hanya haknya orang Yahudi. Ingat, ini sudah muncul ketika terjadinya konflik antara Yahudi dan Arab. Ya, sekalipun dalam beberapa pemerintahan Islam orang Yahudi memang mendapatkan jaminan, ya betul, tapi jangan hanya satu kasus ini dijadikan rujukan untuk menilai semua perjalanan sejarah Yahudi dengan Islam, karena ada hal-hal yang tidak bisa didamaikan di sana ya. Kemudian, nah ini tafsiran Rabi Radak bahwa Ismail itu representasi Muslim dan keledai simbol kaum goyim. Jadi artinya Eliezer dan Ismail itu disamakan dengan imhahamor, dengan keledai itu yang hanya boleh nunggu di bawah, tidak boleh naik di atas. Mungkin ini adalah bias polemik setelah zamannya Islam. Dengan mengajukan nama Ismail dan Ismail tidak boleh naik ke Moria yang akhirnya dibangun Bait Allah, para rabi setelah zaman Islam hendak mengklaim bahwa Baitul Maqdis itu hak mereka. Itu kerinduan mereka berabad-abad untuk kembali ke Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Seperti selalu mereka ucapkan saat Paskah mereka itu. Dan kemudian mereka tidak berhak, orang Ismail itu memiliki kota Yerusalem. Sekalipun orang Muslim meyakini bahwa El-Quds, kota suci, yaitu kota Yerusalem, sebutan Arab untuk kota Yerusalem, Arab Islam maksudnya untuk Yerusalem, itu adalah tempatnya Mi'raj dari Muhammad. Karena kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Jadi ini ada bias polemik dalam tafsiran Yahudi ini. Nah sekarang, putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan itu aktif atau pasif? Ya tadi kalau kita membaca Yosefus, Abraham merahasiakan kepada istri maupun Ishak sendiri, bahkan ketika Ishak itu memanggul kayu menuju ke Bukit Moria. Ini misalnya bisa kita bandingkan dalam catatan Alkitab ya. Dan kata Ishak kepada ayahnya, Bapa, saudara Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu, saudara Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Dan ini sebanding dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur sanggup, berusaha bersama-sama dengan Abraham, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah pertanyaannya, kalau menurut Alkitab posisinya sepertinya pasif karena dia belum tahu. Tapi kalau posisinya Al-Quran, Ismail sudah diajak dialog.
Nah, sebetulnya saya katakan tadi bahwa usia Ishak 37 tahun ketika dikorbankan itu adalah tafsiran Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah. Ini berbeda dengan misalnya tafsiran Yosefus ahli sejarah Yahudi sekitar tahun 90. Jadi artinya Yosefus sekalipun ditulis setelah Bait Allah runtuh, tetapi artinya penafsiran Bah Ismail umur 37 tahun itu bukan tafsiran tunggal. Artinya Yosefus memberikan angka yang lebih muda ya, seperti itu. Tetapi bahwa harusnya Ishak berusia di atas 30 tahun itu untuk memenuhi anggapan bahwa secara dewasa seorang itu bisa menjadi perwakilan di dalam konteks penebusan tadi. Nah, kita bandingkan misalnya Targum Neofiti, ya. Sejumlah tafsir Yahudi ungkapan maka keduanya berjalan bersama-sama dimaknai baik Ibrahim maupun Ishak adalah aktif. Ini berbeda dengan tafsiran Martin Luther bahwa Ishak pasif, Abraham aktif. Seperti juga tafsiran Yosefus bahwa Ishak tidak diberitahu, Sarah tidak diberitahu. Sehingga nanti muncul kisah lain lagi, kita tunggu. Tapi saya akan bacakan dulu Targum Neofiti. Ketika Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, Ishak berserah diri. Mata Abraham menatap mata Ishak. Tapi mata Ishak memandang malaikat di atas. Abraham tidak melihatnya, jadi Ishak sudah melihatnya, Abraham tidak melihatnya. Pada waktu itu Batkol, ya, suara dari surga itu turun dan berkata, lihatlah dua orang menyatu. Yang satu membunuh, lainnya akan dibunuh. Dan ini menafsirkan kata-kata atau frasa, maka keduanya berjalan bersama-sama. Satu mau membunuh, satunya siap dibunuh. Tetapi Tuhan pasti menyelamatkan karena Ishak sudah tahu kalau dirinya secara aktif akan menjadi perwakilan dari korban itu. Kira-kira seperti itu visi teologis Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah. Nah, lalu saya sambung sekarang dengan literatur Midras ya. Dari Pirkei de Rav Eliezer Tanhuma, Yakut ya, juga mencatat bahwa setan berusaha untuk menggagalkan akidat Ishak. Kenapa? Tadi Sarah belum dikasih tahu. Lalu setan itu mungkin penjabaran dari kisah Pangeran Mastema tadi menyamar sebagai orang tua menemui Abraham. Setelah gagal lalu menemui Sarah. Setelah Sarah pun gagal akhirnya menemui Ishak. Tapi setan pun juga gagal untuk mempengaruhi Ishak. Jadi itu gambaran tentang baik patriark maupun matriark. Ya, bapak bangsa maupun ibu bangsa itu beriman teguh. Nah, kisah yang sama juga dijumpai dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung versi Ishak. Jadi ada hadis yang mendukung versi Ismail, ada hadis yang mendukung versi Ishak. Seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, Anas bin Malik. Hadis-hadis lain mendukung versi Ismail. Imam Tobari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan memuat kedua hadis yang mendukung riwayat Ishak. Jadi Imam Tobari memuat dua-duanya maupun yang mendukung Ismail. Jadi kontroversi Ishak dan Ismail adalah kontroversi intern Muslim. Itu bukan kontroversi Yahudi, bukan kontroversi Samaria, bukan kontroversi Kristen, itu kontroversi Muslim sendiri. Jadi tidak usah menjawab dengan mengatakan bahwa ada banyak perdebatan di kalangan Islam, bahwa riwayat Ishak itu lemah, bahwa riwayat Ismail lebih kuat, itu tidak mempengaruhi orang Kristen dan orang Yahudi. Wong itu pergumulan teks-teks Islam sendiri kok. Yang jelas bahwa kalaupun kadang-kadang saya mengutip itu karena supaya mengimbangi orang yang kelewat pede dengan membaca satu versi, malah menuduh orang lain salah. Itu saja targetnya. Dan memang saya tidak mau untuk urus lebih panjang-panjang lagi. Saya tidak percaya dengan hal itu. Bukan tidak percaya hanya dalam konteks iman. Karena sebagus apapun versi yang muncul pada abad 7, 8, 9, zamannya para penafsir Islam itu,
itu kan sudah terlalu jauh dari peristiwanya. Gitu loh. Jadi mau dikatakan Ismail yang lebih akurat, yang lebih ini, bahwa Muqatil bin Sulaiman bukan yang tertua, itu tidak ngaruh bagi saya. Saya cuma menunjukkan bahwa kontroversi itu adanya di Islam. Di Kristen, Yahudi, Samaria tidak ada kontroversi. Satu-satunya kontroversi antara Samaria dengan Yahudi, Kristen di pihak lain, Samaria di satu pihak, itu hanya soal murid dan muria. Kalaupun ada kontroversi antara Kristen dan Yahudi, itu soal usia berapa Isa, karena masing-masing memiliki penafsiran teologis untuk itu. Ya, kenapa hanya Abraham kembali bersama dua bujangnya? Kenapa Ishak tidak disebut? Di mana Ishak setelah itu? Katanya Ishak dibawa oleh malaikat Tuhan ke Yesifa. Yesifa itu tempat untuk belajar Taurat, ini menurut Rabi Rambam. Ini juga rabi dari abad pertengahan. Jadi ini mirip ketika Ishak belajar Taurat, itu mirip dengan ketika orang Muslim mengatakan Ibrahim adalah seorang Muslim, ya. Karena tentu kalau kita bicara tentang kronologi sejarah, ya namanya Taurat itu setelah zaman Musa kan. Tapi kalau di situ Taurat dimaknai sebagai pengajaran, ya boleh-boleh saja. Sama dengan istilah Islam, itu kan muncul agama organized religion kan dibawa oleh Muhammad. Tapi kalau mau dimaknai itu adalah sikap pasrah diri, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan mengaburkan antara yang normatif dan yang historis. Nah, itu saya kira saudara-saudara yang bisa kita pelajari melalui tema yang cukup menarik ini, sehingga kita hari ini tidak sampai membaca 2 pasal full, karena memang 1 pasal ini pun sangat syarat sekali. Maka kadang-kadang dalam pembahasan saya bisa membahas 2 pasal sekaligus, 3 pasal sekaligus, seperti pada awal-awal. Tetapi konteks yang satu ini kita membaca hanya 1 pasal lebih dari beberapa ayat dari pasal sebelumnya. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya.
Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan,
darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.